Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidatus Sa'adah Zumala'il A'izzah Kubailal Bidayah Hayya bina nahmaduhu wa nasta'inuhu subhanahu wa ta'ala hamdan bila ghayah wa madhan bila nihayah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Syukur, alhamdulillah, dan juga sholawat mari bapak-bapak dan saudara-saudara senantiasa kita panjatkan meski di dalam hati, apalagi pada malam hari ini pengajian cukup makmur. Sepertinya yang hadir tidak cuma dari jamaah Baitur Rahman. Saya lihat ada dari kelompok pengajian Masjid Al-Hikmah, Ustadz Abu Bakar As-Sigit, ya. Alhamdulillah. Dari Masjid Istiqomah ada Ustadz Heri. Kalau Ustadz Eko banyak ini dari Baitur Rahim, dari Al-Huda, dari Lempuyangan. Bapak-bapak dan saudara-saudara, sedikit berbeda tema yang dituliskan di grup WA. Tertulis Sayyidina Ali, pintunya gerbang ilmu. Saya maunya bukan itu, Pak. Maunya Sayyidina Ali, pintu gerbangnya ilmu. Bukan pintunya gerbang ilmu, tapi pintu gerbangnya ilmu. Kalimat ini diucapkan oleh Sayyidina Ali sendiri. Beliau mengatakan, kalau Rasulullah kotanya ilmu, aku pintu gerbangnya ilmu. Jadi maksudnya kalau ingin mempelajari ilmunya Rasulullah, lewati dulu ilmuku, kata Ali. Karena semasa hidupnya ilmu Rasulullah semuanya diturunkan kepada Sayyidina Ali. Kalau ilmu Rasul ada 1000, maka tiap satunya bercabang 1000 dan tiap cabangnya beranting 1000. Itu ilmunya Rasul. Maka Ali mengatakan Rasulullah kotanya ilmu dan aku pintu gerbangnya ilmu. Kalimat ini diucapkan ketika Sayyidina Ali menolong Umar bin Khattab yang waktu itu menjadi khalifah. Kedatangan 3 tamu pendeta Yahudi, 1 dari Bani Nadir, 2 dari Bani Qainuqa, dan yang ketiga dari Bani Quraidah. Mereka hidup lebih dulu sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Tapi ketika Rasulullah memimpin, dilanjutkan Abu Bakar, tidak ada masalah. Masalah ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah. Bertiga datang dan menghadap Umar sambil menanyakan beberapa hal. Bahkan mengancam, ya Umar, sekarang engkau menjadi Amirul Mukminin. Aku akan mengajukan banyak pertanyaan, dan bila engkau bisa menjawabnya, aku akan segera masuk Islam. Tetapi bila tidak bisa menjawabnya, berarti agama Islam bukanlah agama yang sempurna. Baik, kata Umar, kemudian merapikan tempat duduknya dan mempersilakan kepada para pendeta untuk menanyakan pertanyaannya. Tampillah pendeta
pendeta pertama dan menanyakan beberapa hal kepada Umar. Ya Umar, pertanyaan saya pertama, kapan pintu langit mulai dibuka? Yang kedua, kapan pintu langit mulai ditutup? Yang ketiga, makhluk apa yang bisa memberikan peringatan tapi bukan dari golongan manusia dan bukan pula dari golongan jin? Yang keempat, tunjukkan jenazah yang berjalan beserta kuburannya. Dan yang kelima, sebutkan 5 makhluk yang lahir bukan dari induknya. Mendengar 5 pertanyaan ini, Umar bin Khattab menangis terseduh-seduh, sesungguhkan dan mengatakan, aku tidak malu bila aku tidak bisa menjawabnya. Jadi ternyata Umar bin Khattab tidak bisa menjawab. Maka spontan pendeta ini senang, kegirangan, melompat-lompat karena tidak jadi masuk Islam. Jadi kalau bahasa kita masuk ke Islam, sorry gitu. Sambil lompat-lompat. Umar punya ajudan namanya Salman, bergelar Al-Farisi karena aslinya Persia. Sahabat Nabi yang umurnya panjang. Nabi sudah tiada, beliau masih hidup. Dan Salman Al-Farisi ini orang yang berpindah-pindah agama. Jadi dari Buddha, Hindu, Majusi, Kristen, sampai akhirnya Islam. Saya juga punya ustadz yang pindah-pindah agama, Hindu, Buddha, Kristen, sekarang Islam. Jadi hafal 4 kitab. Iya, hafal semua. Cerita sama saya hafal, apalagi Quran ya. Saya kalah. Beliau hafal 30 juz, saya hafal juz 30. Jadi beda jauh. Kata Salman, ya pendeta Yahudi, izinkan aku memanggil sahabatku bernama Ali bin Abi Thalib. Silakan. Maka segera saja Salman menjumpai Ali dan minta tolong untuk menjawab pertanyaan tadi. Maka Ali segera berangkat. Dan begitu bertemu Umar, kata Umar, ya Ali, engkau selalu menolongku dikala aku susah. Emangnya ada apa kalau bahasa kita? Ada pendeta yang memberikan pertanyaan dan bila bisa menjawabnya akan segera masuk Islam. Maka pendeta mengatakan, ya Ali, segera saja jawab pertanyaanku satu persatu. Baik kalau begitu, maka setelah Ali merapikan posisi duduknya dan memberikan kesempatan kepada pendeta untuk mengulangi pertanyaannya, Ali langsung menjawab. Pertanyaan pertama, kapan pintu langit mulai ditutup? Jawaban Ali, pintu langit ditutup saat orang berbuat syirik. Jadi ketika orang menyekutukan Allah, menduakan Allah, bahkan menyebut, mengatakan, meyakini Tuhan itu banyak, bahkan bergantung kepadanya, maka saat itu juga orang sudah masuk dalam kategori syirik. Kita hanya boleh bergantung kepada Allah, berharap kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Ketika kita berharap kepada manusia, termasuk kepada orang tua kita, atau kepada istri kita, atau kepada suami kita, suami ibu, pasti yang akan ada adalah kekecewaan. Termasuk berharap kepada kepala negara, kepada para pejabat, kepada negara, yang ada tentu kekecewaan. Maka hanya berharaplah kepada Allah. Sekali berharap bukan kepada Allah, pintu langit akan tertutup. Maka apapun amal kebaikannya tidak akan tembus ke langit. Doanya tidak manjur, ngambang. Walaupun rajin sholat, walaupun rajin puasa, tiap tahun menjadi sahibul kurban, hajinya OMH plus, tapi pahalanya
ngambang, tidak tembus ke langit, karena langitnya tertutup oleh perbuatan syirik. Itu jawaban Ali. Yang kedua, kapan pintu langit mulai terbuka? Ali menjawab, saat orang membaca syahadat. Begitu membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka pintu langit mulai terbuka. Maka amalan-amalan baik apapun akan nembus ke langit, walaupun banyak dosanya terhenti, tidak ikut masuk menembus langit. Yang tembus adalah kebaikan-kebaikannya saat membaca syahadat. Maka bapak-bapak, jangan mengandalkan syahadat kita ketika kita lahir. Jangan kita dulu belum syahadat, karena orang tua kita Islam, kita otomatis Islam. Maka sering-seringlah memperbaiki keimanan kita, memperbaharui Islam kita dengan sering membaca syahadat. Di setiap sholat kita sudah sering membaca syahadat. Sholat Isya 2 syahadat di tasyahud awal dan tasyahud akhir. Sholat subuh 1 syahadat berarti 3. Duhur 2, 5. Asar 2 berarti 7. Maghrib 2 berarti 9. Sekali sehari sholat wajib kita tunaikan tuntas sudah 9 syahadat. Apalagi ditambah tahajud 11 rakaat, ditambah sholat duha 12 rakaat, ditambah sholat tasbih. Nanti dereng kata Nabi, cobalah sering-seringlah sholat tasbih. Bila tidak mampu, sepekan sekali, repot sebulan sekali, tidak sempat setahun sekali, dan pahit-pahitnya seumur hidup sekali. Silakan pilih malam atau siang. Sama-sama 4 rakaat, tapi kalau menunaikannya malam 2. Kalau siang langsung 4 seperti sholat Isya. Jadi setelah membaca surat setelah Fatihah, tasbihnya 15 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar 15 kali. Ruku setelah bacaan 10 kali. Iktidal setelah bacaan 10 kali. Terus setiap kali bacaan gerakan, tasbihnya 10 kali, kecuali ketika berdiri setelah Fatihah dan surat 15 kali. Itu sholat sunnah tasbih khusus, tidak khusus, lebih diutamakan untuk orang yang utangnya banyak. Mudah-mudahan cepat lunas. Jadi kena cerita aku bersolat tasbih bahkan kayak ini bisa ditindani. Tapi yang tidak punya otak pun boleh untuk memperbaharui syahadat. Itu jawaban kami. Apa yang ketiga? Pendeta bertanya, yang ketiga, tunjukkan makhluk yang bisa memberikan peringatan tetapi bukan dari golongan manusia dan bukan pula dari golongan jin. Ali menjawab, itulah semut. Semutnya Nabi Sulaiman yang memberikan komando kepada bangsanya, memberikan peringatan kepada rakyatnya, semua masuk. Raja Sulaiman lewat, Sulaiman mendengar, maka menghentikan perjalanannya ketika inspeksi melalui lembah semut. Pasukan berhenti. Di hadapan kita ada lembah semut, ada kerajaan semut. Kita persilakan mereka memasuki liangnya agar selamat, tidak terinjak oleh kalian. Inilah semut yang hidup di masa Nabi Sulaiman. Entah semut yang sekarang saya tidak tahu. Pertanyaan yang keempat, ya Ali, jenazah apa yang berjalan beserta kuburannya? Ali menjawab, itulah Nabi Yunus. Berjalan di dalam kuburannya yaitu ikan nun.
Ada yang menafsirkan ikan paus sangat nafis karena ketika itu ikan yang terbesar adalah paus. Jadi aman di dalamnya, ikan-ikan lain tidak bisa merebutnya. Ada juga yang menafsirkan ikan hiu juga wajar karena hiu ketika itu ikan yang paling ganas, raja laut. Jadi ikan lain tidak berani merebutnya. Nah, kenapa disebut jenazah? Jenazah itu bapak-bapak ibaratnya orang yang mati, hatinya mati. Kenapa Nabi Yunus hatinya mati? Meninggalkan umatnya. Umatnya rewel, ngeyel, dablek, kemudian ditinggalkan oleh Nabi Yunus dalam keadaan marah. Jadi ketika itu Yunus memutuskan sudah enggan berdakwah. Frustasi yang dijumpainya kebetulan kapal yang hendak berlabuh di pelabuhan. Minta izin kepada nakoda, diperbolehkan. Ketika berlayar oleng, standar keselamatan dulu sama dengan sekarang. Kalau kapal oleng yang dibuang dulu adalah barang-barangnya. Barang sudah dibuang semua masih oleng, nggak ada pilihan, harus ada yang terjun ke laut, diundi 3 kali, namanya keluar terus. Kan belum pernah terjadi di arisan itu. Nama Pak Eko 3 kali keluar terus. Kalau Abdullah pernah 10 kali itu. Tapi nanti kisahnya lain, ini kisah. Kalau kisahnya Abdullah, bapaknya Nabi Muhammad, itu juga diundi sampai 10 kali keluar terus namanya. Diundi untuk disembelih. Ini kisahnya Nabi Yunus. Karena meninggalkan umatnya, tidak mau berdakwah, hatinya mati. Maka orang akan disebut jenazah kalau hatinya mati, enggan berdakwah. Bapak-bapak, jadi kalau kita enggan berdakwah, kita sama dengan jenazah. Seringkali kita beramal egois, sholat sendiri, mari masjid mangkat dewi, orang ngejak-ngejak, itu namanya egois, monggo dewi. Apa beratnya? Ya berat. Tapi ya dicobalah. Kalau kita ke masjid, ada orang duduk-duduk, monggo ke masjid, orang gelem ya wis apa kok sementing ngejak. Tapi kalau kita diam saja, artinya enggan berdakwah, berarti kita termasuk jenazah atau mayat hidup. Karena hatinya mati, Allah tenggelamkan. Allah masukkan dalam 3 kegelapan. Kegelapan hati, kegelapan di dalam perutnya ikan, kegelapan di dasar samudra. Itulah kuburannya Nabi Yunus ikan nun. Jenazah berjalan dengan kuburannya selama 40 hari mengarungi 7 samudra. Itulah jawaban Ali. Di dalam kesadarannya Nabi Yunus kemudian membaca istighfar. Istighfarnya sangat populer. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Apa nih? Apa? Harus apa? Karena sangat dianjurkan diucapkan mengiringi sholawat Nabi. Nabi juga merekomendasikannya. Jadi ketika berdoa setelah Fatihah, sholawat, kemudian istighfarnya Nabi Yunus. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau. Inni kuntu minadz dzalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Nah, maka begitu tobat, Allah selamatkan, Allah keluarkan, Allah muntahkan dari perut ikan, terlempar ke tanah yang tandus di pesisir pantai dalam keadaan loyo, lumle, lelah, lemes, letih, lesu. Tapi Allah sehatkan kembali dengan tanaman buah-buahan yang ada di pesisir pantai. Sehat kembali. Tidak cuma itu, dipertemukan kembali dengan umatnya tadi yang ngeyel-ngeyel. Umatnya ternyata sudah menjadi umat yang bertakwa. Sehingga akhirnya ceritanya menjadi happy ending.
Beda dengan nabi-nabi yang lain. Nabi Nuh dengan umatnya kan tidak happy ending. Umatnya diterjang banjir bandang pertama terbesar di dunia. Umatnya Nabi Hud kan juga tidak happy ending. Umatnya diterpa awan panas selama 7 hari. Merapi kan cuma sehari, Pak, cuma 900 derajat. Ini Nabi Hud awan panasnya sekitar 6.000 derajat. Kaum Ad itu tidak happy ending dengan Nabi Soleh, disambar petir selama 3 hari. Kaum Sodom juga tidak happy ending dengan Nabi Lut, sampai buminya diangkat, dicungkir balikan, jatuhkan ke bumi, sekarang menjadi lautan mati. Itu kaum Sodom. Gay, lesbian, LGBT itu dulu umatnya Nabi Lut seperti itu. Kaum Madian kan juga tidak happy ending dengan Nabi Musa. Nah, Nabi Yunus akhirnya happy ending dengan umatnya. Yang keempat, yang kelima, apa pertanyaannya? Pendeta ini menanyakan, sebutkan 5 makhluk yang lahir bukan dari induknya. Ini menjawab, 1 Adam, 2 Hawa, yang ketiga ontanya Nabi Soleh, yang keempat kambingnya Nabi Ismail, dan yang kelima burungnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Apa ini? Ontanya Nabi Soleh bukan lahir dari induknya, tapi keluar dari bukit batu. Jadi ketika Nabi Soleh berdakwah, umatnya menantang, apa mukjizatmu ya Nabi Soleh? Setiap Nabi pasti punya mukjizat. Nabi Soleh juga menantang, kamu minta mukjizat apa? Yang penting kamu beriman setelah melihat mukjizat. Tapi biasa umat-umat terdahulu nggak puas, kalaupun nanti betul-betul terbukti juga nggak beriman, kan biasa nih. Dan mintanya aneh-aneh, ngarani, ya Nabi Soleh keluarkan onta dari batu itu. Ontanya harus betina, hamil tua, diikuti onta yang masih kecil. Angel kok, Pak? Nah, memang wong kaya ngono karepe men ora beriman dadi angel-angel itu. Tapi atas izin Allah dari bukit batu keluarlah onta betina, hamil tua, bawa onta kecil. Tetap gak beriman. Maka Nabi Soleh mengatakan kesepakatannya begini sekarang. Onta sudah terlanjur keluar, kalian boleh menikmati susunya sepuasnya selama 1 hari. Besok gantian, tidak boleh diperas, biarkan onta minum di sumur kalian sepuasnya. Besok baru lagi boleh diperas. Itu perjanjiannya. Maka hari itu langsung diperas. Santer, Pak, kayak perang. 1 onta bisa menghidupi 1 kota, 1 negara malah. Minum susu onta gratis, Pak. Rupanya program ini sekarang sedang ditiru Indonesia ini. Minum susu gratis. Jadi kalau mau belajar sama Nabi Soleh, tidak ke Swedia. Belajar minum susu gratis ke Swedia jauh banget. Padahal pesawatnya mahal. Pesawatnya sekali berangkat 40 juta, Pak, ke Swedia. Jadi pulang pergi 80 juta. Kalau semua anggota DPR itu berapa itu? Hanya mau belajar minum susu gratis. Terlalu jauh ya. Soalnya penduduknya dikit cuma 10 juta. Indonesia 280 juta. Nah, itu kisahnya. Pikiran orang ketika itu kalau ontanya disembelih pasti mukjizatnya berakhir. Itu pikiran sesat seperti itu. Maka 9 pemuda merekayasa
apalagi ada dua pemuda yang naksir dua wanita ingin menikahi, wanitanya minta mahar, maharnya kepalanya ontanya Nabi Soleh, yang ternyata dua wanita itu adalah wanita iblis. Maka setelah onta itu dibangga, dicincang, disembelih, harapan mereka mukjizatnya hilang. Harapannya seperti itu. Padahal Nabi Soleh mengatakan jangan engkau sentuh onta itu dengan keburukan, jangan disakiti itu, tapi malah dibantai, disembelih, diberi peringatan tidak bertobat, malah mengancam Nabi Soleh, sekarang giliranmu Soleh akan aku bunuh. Malam hari 9 orang mengintai rumah Nabi Soleh, tapi Allah menolongnya, seketika 9 orang tersambar petir mati. Tidak cuma itu, setelah Nabi Soleh diselamatkan, satu kampung dihujani petir selama 3 hari. Kaum Samud, umatnya Nabi Soleh. Kabarnya bapak-bapak, onta ini akan keluar menjelang datangnya hari kiamat. Jadi kalau nanti kita lihat onta keluar dari batu, berarti kiamat sudah dekat. Tapi kalau masih di Gembiraloka, mungkin masih jauh. Itu makhluk yang pertama, lahir tidak melalui induknya. Yang kedua, kambingnya Nabi Ismail. Ketika Ismail memenuhi perintah Allah, memenuhi permintaan bapaknya untuk disembelih, Allah menggantikan dengan kambing, dengan domba. Konon diambilkan dari dombanya, kurbannya putranya Nabi Adam yang pertama, namanya Habil, yang sudah berada di surga. Habil itu mbarnya Nabi Adam, Pak. Nabi Adam anaknya 40. Jadi setiap lahir kembar 2. Jadi Hawa itu hamil 20 kali, Pak. Melahirkan 20 kali. Setiap lahir kembar, lanang itu 20 kali. Boten sesar, Pak. Hebat ya. Lahiran sendiri. Jadi putranya 20, putrinya 20. Penduduk ketika itu belum banyak, hanya 42. Ada Hawa sama 20 anaknya. Maka sistem pernikahannya pun sederhana, menggunakan rumus jodoh. Yang belajar statistika mungkin sudah pernah tahu ya, ekonomi mikro, makro kan ada rumus jodoh. Jauh dari titik ordinat, dekat dari titik ordinat, itu namanya rumus jodoh. Jadi Nabi Adam yang Habil, laki-laki pertama, dikawinkan dengan perempuan yang lahir kedua. Perempuan yang lahir pertama dikawinkan dengan yang lahir laki-laki kedua. Itu sistemnya Adam. Di Habil sama Iklimah. Tetapi Qabil protes, mosok ganteng atau ayu, elek atau jelek, protes gitu. Padahal ketentuan ketika itu, hukum perkawinan yang ada baru itu. Maka saat itu terjadilah pembunuhan, rebutan wanita. Sekarang sudah berkembang rebutan cowok juga ini. Dulu rebutan wanita. Habil punya keistimewaan, setiap berkorban itu selalu gemuk, sehat, beda dengan Qabil, kurus, berkering, penyakitan. Ya. Jadi kalau kita meniru Habil besok menjadi Sohaibul, ya pilihannya yang jos gandos, lemuk, sehat, buah, ora berkering, kurus, kenyang. Kan kadang masih kenyang yang dalam ini. Ya latihan nggak apa-apa, tapi perlu ditingkatkan ya. Itu kambingnya Nabi Ismail. Yang ketiga, burungnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Itu kejadiannya ketika dialog akbar, diskusi terbuka Nabi Ibrahim yang baru saja meninggalkan gua, menemui Namrud, Raja Digdaya. Bukan raja kalengan, memang benar-benar raja yang kekuasaannya membentang dari Asia Barat sampai Timur Tengah.
tetapi keyakinannya sesat, bahkan menganggap dirinya menjadi Tuhan. Bertanya kepada Ibrahim, ya Ibrahim, mana Tuhanmu? Kata Ibrahim, Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan aku dan juga kamu. Bagaimana bisa Tuhanmu menghidupkan dan mematikan? Maka Nabi Ibrahim mengambil lempung, ditiupkan jadi burung. Allah perintahkan potong-potong burungnya, kepalanya potong, tangannya potong, kakinya potong, ekornya dipotong dan dibuang ke gunung-gunung yang berbeda. Seketika itu panggillah burung itu, maka kembali menyatu lagi burung itu. Begitulah Allah menghidupkan dan mematikan. Mematikan diri yang hidup, menghidupkan diri yang mati. Ya Namrud, sekarang giliranmu. Maka Nabi Namrud, Raja Namrud spontan menarik dua orang yang ada di belakangnya. Karena itu musisi. Dua orang ditarik. Yang satu ditebas lehernya, mati. Yang satu dibiarkan. Ibrahim, inilah aku, mematikan dan menghidupkan. Yang mematikan malah apa ya, mati patah ini. Tapi yang ini loh, ini namanya menghidupkan. Padahal dibiarkan hidup, kan udah hidup. Ini dibiarkan, tapi bilanya aku yang menghidupkan. Nah itu terjadi ketika dialog terbuka Ibrahim dengan Namrud. Masih muda Ibrahim, Pak. Allah tunjukkan burung yang lahir bukan dari induknya, tapi dari tanah liat. Sama dengan Nabi Adam, kelahirannya juga istimewa melalui tangan Allah. Tentu berbeda dengan tangan manusia, ini tidak boleh disamakan karena Allah punya sifat laisa kamitslihi. Jadi kalau kita bicara tangan Allah hanya untuk memudahkan pembelajaran saja, tapi beda. Beda dengan nabi-nabi lain. Beda dengan kita diciptakan dari saripati air mani. Kalau Adam saripati tanah. Pertama dari tanah gembur, namanya at-turab. Kemudian dicampur air menjadi atin. Dari atin dibiarkan hingga berwarna hitam, namanya ladid. Dan dari tanah hitam dibiarkan lagi membusuk, namanya hama masnun. Dan dari tanah yang membusuk kemudian diambil saripatinya yang namanya sulalah. Dan dari sulalah ini kemudian dibentuk, mulai dibentuk. Ada rongga-rongganya, ada kepala, ada tangannya. Jadi kayak patung itu. Dibentuk, namanya sultan. Setelah itu dibiarkan lagi, dikeringkan menjadi fakhor. Jadi proses penciptaan Adam melalui 6 masa. Masa itu berapa? Misteri. Mungkin menurut kita cepat, menurut Allah lama, atau sebaliknya, atau lebih cepat. Tapi dalam tafsir dijelaskan Adam dibuat setelah asar dan selesai menjelang maghrib di hari Jumat. Berarti Allahu Akbar.